Oke, kali ini kita bakal bedah playbooknya para CEO. Yap, kita ngomongin soal strategi korporat. Coba deh bayangin, perusahaan segede Gaban, mereknya ratusan, gimana caranya mereka nentuin langkah selanjutnya? Nah, kita akan coba selami cara berpikir strategis yang jadi panduan mereka. Oke, kita masuk bagian pertama, tujuan utama. Jadi sebelum ngomongin strategi macam-macam, perusahaan itu harus jelas dulu. Tujuannya apa sih? Mau kemana? Nah, tujuan intinya tentu aja profitabilitas. Tapi ini bukan soal untung gede dalam satu kuartal aja ya. Bayangin deh kayak timbangan ini. Perusahaan itu harus bisa nyiimbangin antara pengeluaran sekarang, misalnya buat riset, sama potensi pertumbuhan di masa depan. Kuncinya itu di jangka panjang. Karena gini, perusahaan-perusahaan paling top itu sadar banget kalau mereka terlalu ngejar untung jangka pendek, malah bisa jadi bumerang di kemudian hari. Jadi, yaitu tadi, keseimbangan jadi kunci utamanya. Oke, lanjut ke bagian 2, strategi korporat. Nah, setelah tujuannya jelas, barulah para petinggi di Dewan Direksi mulai mikirin, oke, kita ini mau main di bisnis apa aja? Penting buat kita tahu nih, strategi itu ada di 2 level. Pertama, level korporat, yang nentuin portofolio bisnisnya. Pertanyaan besarnya, kita mau ada di bisnis apa aja? Terus yang kedua, level unit bisnis, yang fokusnya gimana caranya kita menang di masing-masing bisnis itu. Nah, kita mulai dari yang paling atas dulu ya, dari level korporat. Secara umum, ada 3 jalur utama yang bisa dipilih perusahaan. Mereka bisa fokus total di satu industri aja, contohnya kayak McDonald's. Atau mereka bisa diversifikasi ke bisnis-bisnis yang masih nyambung kayak Unilever. Pilihan ketiga, jadi konglomerat besar yang bisnisnya macam-macam dan nggak saling berhubungan. Contohnya MNC Group. Lanjut ke bagian 3, portofolio unit bisnis. Oke, jadi katakanlah sebuah perusahaan punya banyak bisnis yang beda-beda. Pertanyaannya sekarang, gimana cara ngelolanya? Gimana coba cara nentuin bisnis yang mana nih yang harus kita suntik dana lebih banyak, terus bisnis mana yang kayaknya jadi beban dan mendingan dilepas saja? Nah, buat ngebantu ngambil keputusan sulit ini, ada satu kali tool klasik yang namanya matriks BCG. Jadi matriks BCG ini cara kerjanya simple. Dia lihat 2 hal. Pertama, seberapa kencang pertumbuhan pasarnya, dan kedua, seberapa besar pangsa pasar kita di situ. Nah, dari kombinasi 2 faktor ini, nanti setiap unit bisnis bisa kita petakan ke dalam 4 kuadran atau 4 kategori. Yang pertama namanya stars atau bintang. Ini nih jagoan masa depan kita. Pasarnya lagi tumbuh pesat, dan kita udah jadi pemimpin di sana. Strateginya, jelas kita harus jor-joran investasi biar posisinya tetap nomor 1. Terus ada cash cows atau sapi perah. Nah, ini adalah mesin ATM perusahaan. Pangsa pasarnya gede, tapi industrinya udah nggak tumbuh secepat dulu. Tugasnya ya diperah aja, diambil cashnya buat ngasih makan para bintang tadi. Lalu ada question marks atau tanda tanya. Ini nih yang bikin deg-degan. Pasarnya lagi booming, tapi posisi kita di sana masih kecil. Ini pertaruhan besar. Kalau kita investasi gede-gedean, bisa jadi bintang. Tapi kalau salah langkah, ya bisa-bisa gagal total. Dan yang terakhir, dogs atau anjing. Ini biasanya jadi anak tiri. Pasarnya stagnan, pangsa pasar kita juga kecil. Seringkali unit bisnis ini malah lebih banyak nyedot sumber daya daripada menghasilkan. Disinilah keputusan sulit harus dibuat. Dilepas atau dilikuidasi. Oke, kita masuk ke bagian 4, memenangkan persaingan. Nah, sekarang kita turun level nih. Kita zoom in ke medan pertempuran sehari-hari. Gimana caranya satu unit bisnis bisa menang lawan kompetitornya? Jadi, kalau udah di level ini, sebenarnya pertarungannya itu mengerucut ke satu pilihan yang sangat mendasar. Nggak peduli bisnisnya apa, mau itu warung kopi di pojok jalan, atau pabrikan mobil raksasa. Pilihannya cuma itu. Pilihannya ada 2. Pertama, main di harga. Jadi yang paling murah. Ini namanya strategi biaya rendah. Atau yang kedua, jadi yang paling beda, paling unik. Ini namanya strategi diferensiasi. Mau pilih yang mana? Karena nyoba ngejar dua-duanya sekaligus itu susah banget, bahkan hampir mustahil. Kalau nekat, mau jadi yang paling murah, sekaligus paling unik, biasanya malah jadi nanggung. Nggak murah-murah banget, tapi juga nggak unik-unik banget. Istilahnya stuck in the middle, atau kejebak di tengah, nggak punya keunggulan yang jelas. Dan jangan lupa, menang itu nggak gampang dan nggak statis. Strategi harus terus diupdate. Coba lihat model 5 kekuatan dari Porter ini.
Ini nunjukin kalau bisnis itu selalu diserang dari 5 arah. Persaingan dari rival, ancaman pendatang baru, kekuatan tawar pembeli, kekuatan tawar pemasok, dan ancaman produk pengganti. Wah, pusing kan? Oke, bagian terakhir nih, kita coba satukan semua kepingan puzzle ini. Kita lihat gambaran besarnya. Jadi, beginilah alur buku panduan seorang CEO. Dimulai dari nentuin tujuan jangka panjang. Terus, nentuin cetak biru korporatnya, mau fokus atau diversifikasi. Abis itu, mereka kelola portofolio bisnisnya pakai matriks tadi. Dan terakhir, di level paling bawah, mereka jalankan strategi kompetitifnya, mau main harga atau diferensiasi. Semuanya ini nyambung dari atas sampai bawah. Nah, sekarang coba deh lain kali kalau Anda lihat perusahaan besar kayak Apple, Toyota, atau Unilever, coba tanya ke diri sendiri, apa ya strategi mereka? Dengan kerangka yang baru kita bahas ini, sekarang Anda punya alatnya buat mulai membedah strategi mereka sendiri.